Yang terhormat Camat Anggana, yang kami hormati Kapolsek Kecamatan Anggana, yang kami hormati dan Ramil Anggana, yang kami hormati Al Ustaz Dr. Insinyur Haji Dasat Latif PhD, yang kami hormati anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang kami hormati Kepala KUA Kecamatan Anggana, yang kami hormati Kepala UPT se-Kecamatan Anggana, yang kami hormati Kepala Desa se-Kecamatan Anggana, Ketua BPD, Ketua LPM, Ketua PKK se-Kecamatan Anggana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita semua nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini
dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kedua kalinya, tidaklah lupa sholawat dan serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga menuju zaman mahir. Baiklah, berdirinya saya di sini sebagai pembawa acara. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara pertama pembukaan, acara kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara ketiga sambutan, acara keempat tausiah sekaligus doa, dan acara terakhir penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu menuju acara pertama pembukaan, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bersama-sama mengucap bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menuju acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Nabi Fatul Khairiyah. Kepada Nabi Fatul Khairiyah disilakan. Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Takbir! Takbir! Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat dan yang sama-sama kita muliakan Bapak Ustadz Dasat Latif. Selamat datang Pak Ustadz di Desa Sidomulyo. Yang saya hormati Pak Camat Anggana beserta jajaran. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Anggana beserta jajaran. Yang saya hormati Pak Dan Ramil Anggana beserta jajaran. Yang saya hormati Kepala KUA Kecamatan Anggana, yang saya hormati Ketua MUI Kecamatan Anggana, yang saya hormati seluruh Kepala UPT Kecamatan Anggana, yang saya hormati anggota DPRD Kabupaten Budaya Kartanegara Bapak Eri Hasdan, yang saya hormati para habaib, para guru, para ustadz dan ustazah, para guru-guru ngaji, Bapak Ibu, para ketua dan tahmir masjid sedesa Sidomulyo yang ada pada malam hari ini, yang saya hormati orang tua kita, Bapak Daeng Haji Mangkana. Terima kasih Pak Haji sudah berkenan hadir. Dan yang saya hormati seluruh kepala desa yang hadir pada malam hari ini, ketua BPD, ketua LPM, ketua RT, seluruh kepala dusun dan Bapak Ibu hadirin para jamaah yang saya banggakan, dan yang saya hormati juga wabil khusus Bapak Darmawan beserta keluarga yang sudah mensupport kegiatan ini sepenuhnya, dan semua panitia yang sudah bekerja keras atas terlaksananya kegiatan tablik akbar dalam rangka peringatan atau memperingati hari ulang tahun Desa Sidomulyo yang ke-41. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, keimanan, serta keikhlasan, sehingga masih bisa menghadiri pengajian dalam rangka takbir akbar dalam rangka hari ulang tahun Desa Sidomulyo yang ke-41. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu hadirin jamaah yang saya hormati, saya atas nama pemerintah desa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, atas berkenannya hadir pada malam hari ini mengikuti tablik akbar dalam rangka hari ulang tahun Desa Sidomulyo yang ke-41. Dan tentunya marilah kita sama-sama mendengarkan tausiah beliau nantinya. Dan kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan pemilu, alhamdulillah sudah selesai lancar semuanya. Terima kasih seluruh masyarakat Sidomulyo yang sudah mensukseskan pemilu tahun 2024. Semoga apa yang Bapak Ibu laksanakan kemarin mendapatkan berkah dan mendapatkan pimpinan pemerintah yang berkualitas. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh pihak yang sudah membantu terlaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak Ibu bantukan pada kegiatan ini mudah-mudahan mendapatkan amal jariah di akan datang. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz kebanggaan kita bersama, Ustadz Dasat Latif, yang selama ini
kita hanya bisa melihat di televisi, di YouTube, bahkan di TikTok. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa melihat beliau secara langsung, dan ternyata di TV dengan secara langsung beda. Sepertinya lebih bercahaya kalau secara langsung beliau. Ya, yang kami hormati Bapak Ustadz Dasat Latif, sekali lagi Pak, selamat datang di Kecamatan Anggana, khususnya di Desa Sidomulyo. Yang kami hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat kami, Bapak Haji Manggana, para habaib, para alim ulama tentunya, dan dari unsur Forkopimcam, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, beserta seluruh jajaran, serta seluruh Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati dan kami banggakan. Tentunya kami dari pemerintah Kecamatan Anggana mengucapkan selamat hari jadi kepada Desa Sidomulyo, di mana Desa Sidomulyo ini yang di umurnya yang ke-41, kita harapkan tentunya Desa Sidomulyo semakin hebat dan kedepannya menjadi desa mandiri. Dan yang berikutnya tentunya juga kepada Bapak Ustadz Dasat, kalau kami melihat pada malam hari ini Pak Ustadz sepertinya lebih banyak ibu-ibu yang hadir. Sepertinya memang fansnya Pak Ustadz ini banyak ibu-ibu. Jadi kami mohon Pak Ustadz malam ini ibu-ibu jangan direm-rem, gaspol memang, di gaspol memang ibu-ibu. Karena habis pemilu ini banyak saya dengar para suami yang tidak diberikan coblosan sama istrinya Pak Ustadz, karena beda pilihan. Tapi alhamdulillah pemilu sudah selesai, dan alhamdulillah Desa Sidomulyo membuktikan tingkat partisipasi pemilih di Desa Sidomulyo melebihi 80%. Ini menandakan bahwa masyarakat Desa Sidomulyo untuk demokrasinya sangatlah tinggi. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Perbanyak hafalan, disayang istri. Cukup sekian dan terima kasih. Kami akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan khatib. Ayat ini selalu kita dengar dalam mimbar khutbah setiap Jumatnya. Kalau di desa ini ada pengumuman dari Pak Desa yang harus diumumkan tiap pekan, berarti pengumuman itu penting. Ayat ini juga diulang-ulang tiap pekan, berarti ayat ini juga penting. Dan rasa-rasanya ayat ini susah diterima akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Mas, jangan mati ya mas, berarti mati mau-mau. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, janda mati. Kaget ini janda. Semua mati, berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah bagaimana caramu mati. Ada orang lagi mabuk, tabrak tiang listrik, wah mati, mati kafir. Ada orang berzina, ke Samarinda selingkuh, makan obat kuat, overdosis. Mati kafir. Ada lagi rampok, kejar sama polisi, jangan lari, masih lari juga, jangan lari, masih lari juga. Terpaksa polisi tembak ke atas, tembak peringatan. Duh, masih lari, tembak 2 kali. Duh, masih
masih lari, tembak 3 kali. Duh! Terpaksa dilumpuhkan. Tembak kakinya. Duh! Kakinya ditembak, kepalanya kena. Ceritanya temanku ya polisi, bagaimana ceritanya bos, kakinya kok tembak, kepalanya kena. Dia soalnya waktu ditembak dia jongkok. Itu polisi film India, kan polisi Indonesia. Kau melanggar, kau dari di rambu-rambu. Saya lihat pak. Kenapa melanggar? Saya tidak lihat apa-apa. Kenapa udah lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Saya tilang kau. Kenapa bapak tilang saya? Ada SIM, ada STNK. Kau bohong. Maksudnya apa? Motormu Honda, jaketmu Yamaha. Itu polisi film India. Kalau polisi Indonesia mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat. Mana buktinya? Sekarang ada Kapolsek kita. Iya toh? Kenapa? Karena sayangnya kepada kita. Maka polisi jangan musuhi rakyat. Rakyat juga jangan memusuhi polisi. Bu. Hei. Kalau motormu hilang siapa kau cari? Tidak mungkin Pak Imam. Pak Imam aja hilang motornya. Ibu. Kalau motormu dicuri siapa kau cari? Polisi. Kalau suamimu hilang siapa kau cari? Masa polisi ya cari suamimu lah. Iya kan? Nah, polisi juga jangan musuh ulama. Kenapa? Karena kalau kau mati siapa yang bungkus kamu? Maka yang baik polisi lindungi rakyat, rakyat cintai polisi. Bersama-sama ulama membangun bangsa dan negara Republik Indonesia. Waqalailah bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, Islam secara benar, Islam secara total. Jangan Islam pencitraan, jangan Islam fil caleg. Mana sekarang caleg? Hilang sudah semua sekarang Pak. Andai saya belum pencoblosan hari ini acara penuh caleg di atas. Ya toh? Karena sudah dipilih hilang semua Pak. Nah, bagi-bagi kartu nama, pilih saya sedulur-sedulur. J, ini kartu nama saya, sama-sama kita orang Jawa. Ini ada masalah telepon saya, sampean telepon saya itu 24 jam. Begitu terpilih, diganti nomor HP-nya. Ada begitu di sini? Ada. Kau salah, kenapa kau pilih dongok? Hanya karena kau dikasih 200.000. Ini muka-muka serangan pajak semua ini. Oh, la ilallah. Muka-muka minyak goreng. Bu, mereka yang terima serangan fajar kemarin masih ada harapan untuk tobat. Caranya, 1, kembalikan uangnya orang. Nah, habis. Maka cara keduanya kata Nabi, hanya api neraka yang bisa mencuci perutmu. Hei, Bu, ibu saya tidak ada sekolahnya. Orang kampung, usia beliau sekarang 86 tahun. Apa dia bilang? Saya biarlah miskin, yang penting orang tidak bisa sogok saya. Daripada kau sudah miskin, ngontrak-ngontrak, dinilai lagi kau sembako harga 200.000. Apa harga dirimu di hadapan Allah? Jangan heran, banyak kita masih setengah mati, anak disekolahkan, habis dijualkan sawah,
susah cari lapangan kerja karena lebih banyak orang dari luar datang kerja ke sini daripada orang sini. Kenapa? Itu karena salah mengurus negara. Bu, Pak, kau jengkel lihat anggota DPR korupsi? Jengkel lihat ada anggota dewan ditangkap korupsi? Ada pejabat korupsi ditangkap, jengkel? Jangan salahkan mereka, kamu yang salah. Bagaimana mereka dari habis korupsi, habis uangnya kopras? Jangan ketawa, saya serius ini. Ini semua ini gara-gara 300.000 kau dibakar perutmu api neraka, tidak seimbang. Kalau orang korupsi 50 miliar, dia nikmati kalau masuk neraka, dia dinikmati di dunia 50 miliar, tidak miskin sampai mati. Kalau kau cuma dapat 300.000 dicuci neraka kulitmu, apa namanya kalau bukan beli-beli? Oke, masih ada kesempatan. Pilpres, pileg selesai. Sebentar lagi kita pilkada. Jangan kau pilih kepala daerah hanya karena tim suksesnya nyogok kamu. Jangan kau pilih kepala daerah hanya karena kau dikasih sembako. Kalau itu yang kau lakukan, wajar anggota dewanmu setelah terpilih tidak akan lagi melihatmu. Kenapa? Kau sudah dilunasi di awal. Bisa nolak sembako? Bisa? Nanti pilkada yang akan datang, kau sudah lewat ini yang terlanjur, semoga Allah mengampunimu. Wih, berarti banyak di sini. Apa? Ikhlas. Bohong itu kalau dia ikhlas. Hilaf kalau kau tidak tahu. Ini sudah salah bangga lagi. Bu. Bu. Tegakah ibu memberi makan uang haram? Kenapa kau terima? Ya sudahlah, urusanmu nanti di akhirat. Saya sudah sampaikan. Wa qala bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Mari kita bersalawat. Bisa Ibu? Bisa? Kita dengar dulu tanding. Mana lebih kencang suaranya, bapak-bapak dengan ibu-ibu? Bisa? Nah, bapak-bapak dulu diam. Yang merasa jenis kelamin laki-laki diam. Sekarang yang merasa jenis kelamin emak-emak, ayo selawat bareng-bareng. Ibu, bisa Ibu? Jangan mau kalah sama suami. Ayo yang di belakang siap-siap selawat. Yuk. Salatullah. Yang di belakang. Ala Toha. Salatullah. Salamullah. Ala Yasin. Ya nilainya 8,9. Nah, diam. Bapak-bapak, yuk, adik-adik remaja, jangan kau permalukan kita sebagai lelaki. Yuk, kalian memang kau sekarang. Yuk, salatullah. Masya Allah. Ala Toha. Salatullah. Ala Yasin. Nilainya 9,5. Masya Allah. Ibu bapak diam semua, kau dengar ini bos di atas. Nah, giliran Pak Camat dan Pak Kades ya, kau lihat baik-baik di selawat. Ayo Pak Polis, Pak Tentara yang selawat, Pak Camat, yuk. Salatullah. Ala Toha.
Salatullah ala Yasin. Nah, nilainya 9,9. Ya, beliau yang undang saya, Bu. Beliau yang berikan saya tiket. Beliau juga yang kasih honor. Kalau saya kasih nilai sedikit, dikurangi honor saya. Iya kan? Nah, sekarang kita sama-sama. Yang atas, bawah, ibu, perempuan, laki, ya, perempuan, anak, tua. Ayo, selawat bareng-bareng. Ya, sama-sama. Sambil nyalakan lampu HP-nya. Ayo, siapkan sekarang lampu HP-nya nyalakan. Yang punya HP. Yuk. Besok Bapak Ibu lihat di Instagram saya. Rame pasti komentar. Ayo, nyalakan semua lampu HP-nya. Yuk, naikkan. Yuk, ya di belakang. Ya, samping. Yuk. Ya, redupkan lampunya. Yang di atas. Ya, redupkan lampunya. Kita selawat. Yuk. Semua naikkan lampunya. Naik. Yuk, naik lagi. Ini ulang tahun desa kita. Disaksikan oleh saudara-saudara kita se-Indonesia. Yuk. Ya, mari sama-sama. Salatullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi ahlillah. Sekali lagi. Salatullah ala Toha Rasulillah. Salatullah ala Yasin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian teristimewa yang mewakili pemerintah. Dalam hal ini ada Bapak Camat Kecamatan Anggana, Bapak Desa Sidomulyo, para alim ulama, para habaib yang mewakili Kepolisian Republik Indonesia, Bapak Kapolsek, dan yang mewakili Tentara Nasional Indonesia, Bapak dan Ramil. Ibu, saudara-saudara sekalian yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita kumpul untuk ulang tahun desa yang ke 41. Maka pada kesempatan ini saya kasih hadiah oleh-oleh untuk warga Sidomulyo. Insya Allah kalau diamalkan, kampung kita cepat maju. Yang pertama kata Nabi, kalau kamu mau maju, utlubul ilma, tuntut ilmu pengetahuan. Makanya penting makan gratis, tapi jauh lebih penting pendidikan gratis. Ya. Ayat pertama turun bukan perintah makan. Ayat perintah turun bukan perintah puasa. Ayat perintah turun bukan perintah haji, bukan perintah sholat. Ayat pertama turun, apa bunyinya, Bu? Apa bunyinya? Iqra. Apa artinya, Pak? Bacalah. Berarti pesan dari Allah, kalau desa Sidomulyo mau maju, maka anak-anak usia sekolah harus belajar. Nabi begitu pentingnya tentang pendidikan ini, Nabi sampaikan, man arada dunia fa alaihi bil ilm
Wa man arada al-akhirat fa alaihi bil ilm. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilm. Siapa yang menghendaki dunianya, kata Nabi, harus dengan ilmu. Siapa yang menghendaki akhiratnya harus dengan ilmu. Dan siapa yang menghendaki dunia sampai akhiratnya harus dengan ilmu. Contoh, bapak kalau mau ibadah tidak ada ilmu, pasti ibadahnya bisa keliru. Ada orang sholat, ya, orang sholat, Allahu Akbar, dia ikuti orang di sampingnya, Allahu Akbar. Tiba saat tahiyat, dia tahiyat, di sampingnya goyang tangannya. Ini. Ada bapak pernah lihat? Ini anak muda di sampingnya karena tidak ada ilmunya, dia lebih kencang. Ditanya selesai sholat, kenapa lebih kencang? Dia bilang, itu kan sudah lowet Ustaz. Dia sudah tua pensiun. Saya full cas. Ini sholat tidak ada ilmu. Maka orang kalau mau ibadah dengan baik harus dengan ilmu. Kalau dia sholat tidak ada ilmunya, bisa jadi sholatnya batal. Oh, tidak ada air. Mau waktu sholat, kalau dia tidak tahu ilmunya, maka dia tidak akan sholat. Padahal ketika tidak ada air, mau sholat, tayamum. Maka kalau mau maju di kampung Pak Desa, cari anak-anak kita usia sekolah, mereka yang cerdas, mereka yang pintar, sampaikan kepala dinas pendidikan, Pak, ini warga saya yang pintar, kalau bisa kasih beasiswa. Adik-adik sekalian, kalau kalian mau sukses, belajar. Dan memang orang belajar itu menderita di awal. Coba lihat. Oh sayang, tadi MC-nya salah menyebut gelar saya. Dia sebut insinyur. Mana saya? Saya sospol. Sos. Itu gelar saya banyak sekali. Doktor, das atlatif, Sos, sarjana sosial, SAG, sarjana agama, MSI, Master Science, PhD, Philosophy of Doctor. Kenapa di sana? Kenapa di sana? Ada yang pingsan? Hah? Pingsan? Oke, kasih masuk gedung cepat supaya tidak mengganggu ya. Kita doakan segera siuman. Amin. Dek, adek, dulu waktu saya di kampung, Masya Allah, kalau lihat pesawat lewat di atas, saya lari-lari, kapal luput, kapal terbang. Langsung saya kena lihat got di depan jatuh, wah, saya bilang waktu kecil, bisa aja kasih naik pesawat saya meninggal. Alhamdulillah Bu, sekarang saya capek naik pesawat. Apa karena gagah? Bukan. Apa karena kaya? Bukan. Tapi apa? Ada sekolah. Ya, dulu di kampung tidak ada kenal saya. Karena saya sekolah tinggi-tinggi, Sabang sampai Merauke sudah kenal saya. Bahkan saya kalau di Jakarta di bandara, saya selalu dikejar orang. Ustaz Bele. Saya bilang kalau kau di Makassar dilempar kau itu, kau bilang Ustaz Bele. Ya, dengan ilmu. Maka kalau desa ini mau maju, sedulur-sedulur sekalian, sekolah. Saya ingat sekali bapak saya bilang begini waktu suruh sekolah. Nah, kau sekolah, bapakmu miskin, Tuhanmu maha kaya. Bapak saya petani penggarap, sawahnya orang dikerja bagi hasil. Kalau lihat pekerjaan bapak saya dan ibu, tidak mungkin saya bisa sekolah tinggi-tinggi. Tapi saya selalu yakin Allah maha kaya. Sekolahkan. Adik-adik, orang sekolah memang susah. Itulah sebabnya lagunya Omar Rama bilang begini. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang,
susah-susah dahulu, lalu kemudian coba berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian berbahagia. Itu. Kita nyanyi dulu Ibu, bisa? Bisa? Ayo. Tak sengaja. Ayo sama-sama. Tak sengaja. Ku melihat ada dihiasi hati bertanya. Berarti yang hafal ini lagu umurnya sudah lebih 50 tahun. Ya. Nah, satu belajar. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, ya Imam, kalau kau disodorkan antara harta dengan ilmu, kamu pilih mana? Ibu-ibu kalau disodorkan harta dengan ilmu, pilih mana Ibu? Nah, sudah pandai semua kau pencitraan ya. Ali kata, saya pilih ilmu. Kenapa pilih ilmu Ali? Kata Imam Ali, ada 3 kelebihan ilmu dibanding harta. Apa itu? 1, harta kamu yang jaga, ilmu dia yang jaga kamu. Bapak punya duit 5 juta, masukkan kaleng-kaleng, gembok, ya kan? Sudah itu kaleng-kaleng masukkan lemari, gembok. Sudah berapa gemboknya? 2. Keluar kamar, gembok. Berapa kamarnya Mas? 3. Keluar rumah, gembok. Berapa gemboknya? 4. Keluar pagar, gembok. Berapa gemboknya? Sampai di kantor desa hilang kuncinya. Iya kan? Setengah mati kita jaga itu uang, tapi ilmu dia yang jaga kamu. Mana buktinya? Saya dari Samarinda ke sini dikawal sama polisi. Apa karena saya gagah? Enggak, jelek, ceper, hitam, pesek. Meskipun saya jelek, kamu semua foto sama saya. Apa karena saya gagah? Tidak, karena ada ilmu. Maka dari sekalian, biarkan kamu jelek, tapi kau harus cerdas. Adik-adik sekalian, biarkan kau cantik, yang penting cerdas. Daripada kau jelek. Ya, Masya Allah, saya ini lihat aja, kecil, pendek, kurus, ceper, hitam, pesek, tapi semua orang mau foto sama saya. Apa karena gagah? Tidak, karena Allah kasih saya ilmu. Kau belajar. Yang kedua, kelebihan ilmu. Dengan ilmu kamu bisa dapat harta. Tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Ada dulu di kampung saya juragan tambak, banyak uangnya, banyak income-nya, tapi tidak ada sekolahnya. Dia ajarlah membaca sama anaknya. Dibelikan buku besar yang ada gambarnya, ada ejaan tulisannya. Baca Bapak, baca Ibu. PEP tambah P, PEP, SO, SO, PEPSO, DEDT, odol. Karena dia gambarnya, itu ada wajah lebih dahulu. Dia lagi ke Makassar, bawa jalan-jalan. Sudah makan, dia belum baju. Anaknya bilang, "Ayo Mbok, nanya memoga ya Andre, enak enggak makannya tadi?" Enak semua anak. Satu aja yang tidak kusuka. Yang mana Pak? Dia bilang itu yang putih. Setengah mati, puteran, enggak mau lewat.
Wama dia dah bilang sama. Dia kamu, dah bilang mana? Itu yang tumpuk tipis putih. Apa dia makan Pak? Tisu. Kata dia kalau sudah makan dia kosong. Ini banyak tapi bilang. Ya. Sebaliknya, dengan ilmu kamu bisa dapat harta. Mana contohnya? Ya. Iya toh, saya sini tidak beli tiket. Siapa belikan tiket? Kepala desa. Hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang, pulang. Makanya belajar. Allah yang angkat derajatmu. Dengan ilmu kau bisa dapat uang. Berapa banyak sedulur-sedulur kita dari Jawa hanya karena pandai ngelas, hanya pandai bengkel-bengkel datang ke Sidomulyo karena otaknya tahu ngelas, otaknya tahu bengkel, sampai ke sini buka bengkel, akhirnya bisa pergi haji. Yang tadinya rumahnya di Jawa susah cari makan, sampai di sini karena ilmunya hidupnya sejahtera. Kenapa? Karena punya ilmu. Yang ketiga, kelebihan ilmu. Ilmu kasih orang nambah. Harta kasih orang kurang. Ada uang ibu 500.000. Bapak kasih saya 300, uangnya pasti tinggal 200. Tapi bapak pandai baca Al-Fatihah, ajar ke orang, berkurang Fatihahmu Pak. Nah, hafal nak? Nah, Al-Fatihah. Waladhdallin. Awak tuh sudah hafal ya? Mana Al-Fatihah ini? Kok hilang di kepalaku? Tidak mungkin. Harta kasih orang kurang, ilmu kasih orang nambah. Maka saudara-saudara sekolahkan anak. Bu. Saya tidak pernah jangka saya bisa haji. Dulu saya jadi cleaning service di travel paling terkenal di Makassar. Saya bilang, cleaning service Bu. Saya bilang sama koordinator kebersihan yang kawan namanya, jadi gak usah gaji saya, tapi kalau ada undian umroh kasih masuk namaku. Mudah-mudahan saya bisa umroh gratis. Sampai tutup itu kantor tidak dapat Pak. Tapi alhamdulillah dengan ilmu yang saya pakai, saya sudah punya travel sekarang. Bapak tahu, saya sudah 9 kali haji. Hebatnya gratis. Hebatnya pulang bawa uang. Gara-gara apa? Ilmu. Kasih sekolah anakmu. Ibu miskin, kalau anakmu sekolah, insya Allah anakmu nanti kasih haji kamu. Saya dengan senang hati, bukan bermaksud takabur dan sombong. Ulang tahun kemarin, saya meresmikan masjid untuk mama saya. Saya kasih nama Masjid Hajjah Sitima. Padahal dulu tidak pernah kepikir, bukan karena saya kaya, tapi karena saya ada ilmu. Maka ibu-ibu jauh-jauh merantau dari Jawa, sekolahkan anak. Tapi setelah punya sekolah, ingat kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat di antara kalian orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Allah angkat derajatnya. Allah yang janji, saya angkat derajatmu kalau ada sekolahmu. Mana buktinya? Ya tadi biar terlambat itu, saya pasti di depan dulu. Ya Ustaz, tidak dimulai acara kalau belum datang Ustaz. Biasanya ada kue di depan. Gak tahu sekarang nggak ada itu. Ya kan? Ayo. Allah muliakan orang yang punya ilmu dengan catatan kata Al-Quran, iman, ilmu. Ya, boleh kamu cerdas, tapi perbaiki imanmu. Karena orang kalau cerdas, pintar tapi tidak ada akhlaknya, pintar tapi tidak peduli dengan etika dan amoral,
Ini yang rusak bangsa. Kalau pintar Pak, tidak tahu moral, rusak itu bangsa. Bu, Ibu, hei, tahu bajing? Bapak-bapak tahu bajing? Tahu bajing Pak? Itu bajing makannya apa? Kacang-kacangan. Kenapa? Itu aja dia makan. Tapi bajingan, wah, aspal dia makan, beton dia makan, hah? Besi dia makan. Itu kalau dia pintar tapi tidak ada imannya. Lebih baik orang bodoh tapi bermoral daripada orang pintar tidak bermoral. Coba lihat, tanya Pak Kapolsek, ada enggak orang ditangkap KPK karena bodoh? Ada? Wah, rata-rata profesor, doktor, pejabat. Coba lihat, kalau Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf di penjara dulu, baru jadi pejabat. Karena bermoral, dia tetap pelihara moralnya, meskipun selesai di penjara, lalu dia jadi pejabat karena terbukti tidak bersalah. Pejabat Indonesia jadi pejabat dulu, baru kau yang bilang. Itu karena tidak ada iman. Maka ibu-ibu sekolahkan anak, tapi jangan lupa ajari iman. Karena kalau tidak punya iman, lebih baik anak kita tidak tahu bahasa Inggris daripada pintar bahasa Inggris tidak tahu sholat. Ya, Bu. Satu, tuntut ilmu pengetahuan. Yang kedua, oleh-oleh buat kita bawa pulang ulang tahun desa kali ini, silul arham, sambungkan persaudaraan. Pilpres sudah usai, pilcaleg telah selesai, kita tunggu hasilnya. Bu, Pak, siapa kemarin masih ingat 2019? Masih? Pemilu 2019 masih ingat? Siapa yang bertanding? Siapa? Bapak Joko Widodo lawan Prabowo. Nje? Siapa menangnya? Siapa? Bapak Joko Widodo. Siapa menterinya? Tuh, mereka bertanding. Sudah itu satu paket. Kalian bertetangga sampai sekarang masih baku musuh. Apa namanya kalau engkau beleng-beleng? Saudaraku, pilpres selesai. Jangan lagi kau bermusuhan. Kalau tim sukses baku hantam di medsos, wajar. Kenapa? Mereka mau jadi menteri. Kalau tim sukses saling memaki, wajar. Kenapa? Mereka mendapat proyek. Ya, Bu. Hei, kalian mau dapat apa? Maka boleh berbeda pilihan. Sampean beli siopo 01, sampean 02, sampean 03, mau 0 apapun kita sama bangsa Indonesia. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Pak, Bu, kata Nabi, umatku itu seperti badan ini. Coba lihat badan kita, Pak. Tangan kanan gatal tanpa diundang kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Kiri yang gatal kanan, kanan kiri, gatal dua-duanya kerja sama. Iya kan? Makanya jangan lagi ada bermusuhan. Ada orang selesai pemilu sampai sekarang masih musuh. Apa yang kamu dapat? Maka berbeda dalam Islam halal, bermusuhan haram. Siapapun yang terpilih nanti jadi pemimpin, dia tetap presiden kita.
Soal ada masalah dan lain sebagainya, biarkanlah para politisi dan mereka tim sukses yang ngurus. Kita tetap lebih baik fokus ngurus sawah dan tambang kita, tambak kita. Ya Bu? Ya? Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, kata Nabi tanya, saudara-saudara sekalian, tahu nggak siapa yang bangkrut di akhirat kelak? Kamu tahu siapa yang bangkrut nanti? Kata sahabat, yang tidak sholat ya Rasul, dia sholat. Yang tidak puasa ya Rasul, dia puasa. Yang tidak haji ya Rasul, dia haji. Yang tidak bayar zakat ya Rasul, dia bayar zakat. Loh, kalau begitu siapa yang bangkrut ya Rasul? Nabi jelaskan, jarusu wa khati'ur rahim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan tali persaudaraan. Tetangga, Bu, Pak, ada orang rajin berjamaah di masjid. Ngajinya selesai maghrib 1 juz sampai isya. Senin Kamis lancar, tapi sama tetangganya jahat. Dia serobot pagarnya tetangganya, dia ambil 1 jengkal. Orang seperti itu, dia tidak mulia di hadapan Allah. Yang mulia di hadapan Allah, sholatnya baik, sama tetangga baik. Betapa pentingnya hubungan bertetangga, sampai Nabi katakan, orang kalau bertetangga, bapak bertetangga ada pagar. Ini pagar. Lalu Bapak Ibu sekalian, tanam mangga, tumbuh mangga. Mangga itu nyebrang dahannya ke pagar. Misalnya ini pagar, nyebrang dia begini. Maka yang nyebrang halal buat tetangga, boleh diambil. Yang nyebrang pagar boleh diambil tetangga. Cuma ada mahasiswa nanya, Ustaz, bagaimana kalau istrinya tetangga nyebrang? Kalau tidak, oh itu lain pasalnya itu. Coba, bahkan dalam Islam itu di Nabi jelaskan, kalau kau memasak masakan dan itu baunya nyebrang ke tetanggamu, maka kau harus kasih dia. Maka saudara-saudara sekalian, mari jalin persaudaraan. Selesai pemilu, selesai. Ada orang nanti di akhirat, kata Nabi, bangkrut. Kenapa dia bangkrut? Dia sholat, dia haji, dia bayar zakat. Kok bisa bangkrut ya Rasul? Nabi katakan, ya hablum minallahnya baik, tapi hablum minnasnya rusak. Nanti di akhirat dia store, ya Allah, ini sholatku. Datang tetangganya, tunggu dulu, saya pernah tetangga di Sidomulyo. Dia serobot pagarku itu 1 meter. Garap-garap pagarku diambil 1 meter. Akhirnya setiap hujan banjir rumah saya karena saya tidak punya bot. Saya minta keadilan. Allah katakan, ya sudah, ambil sholatnya. Habis sholatnya, Bu. Dia setor lagi puasanya. Ya Allah, ini puasaku. Datang lagi, tunggu dulu. Saya pernah bertetangga di Sidomulyo. Saya tetangga sawah. Dia tahan air sehingga saya susah panen. Gara-gara dia, saya miskin sampai anak muda sekolah. Gara-gara dia itu. Allah katakan, sudah, ambil puasanya. Sudah habis sholatnya, habis puasanya, habis semua amalnya, masih ada yang datang. Ya Rasul, saya juga, kata dia tetangga, ya Allah, saya juga pernah disakiti. Waktu pilcaleg, dia fitnah saya. Katanya mobilku hasil korupsi. Gara-gara fitnahnya, balehoku dihutang orang. Gara-gara fitnahnya, saya tidak terpilih. Saya minta keadilan. Kata orang yang tadi banyak baik sholatnya, ya Allah, bagaimana lagi? Sudah habis amalku. Kata Allah, supaya adil, ambil dosanya orang yang pernah rusak. Maka menjelang Ramadan, sebentar lagi Ramadan, salah satu yang dianjurkan oleh Nabi ketika jelang Ramadan, silul arham. Bapak-bapak, datangi caleg yang pernah kau tipu. Ibu-ibu, datangi caleg yang pernah kau ambil sembakonya tapi kau tidak coblos. Selama kau tidak lakukan itu, amalmu tidak diterima Allah. Ada amalnya tapi tidak masuk buku catatan. Kalau kalian masih percaya akhirat, kalau kalian masih percaya pasti mati. Kalau sudah tidak percaya pasti mati, ya sudah, lakukan apa yang kamu mau. Pak, bapak-bapak yang pernah sakiti istri, sebelum masuk Ramadan minta maaf.
Caranya minta maaf, 1 jabat tangannya, 2 pandang matanya, 3 senyum, 4 agak penting, agak susah. Apa? Sebut judulnya. Bu, maafkan saya Bu. Kata Ustaz Dasar harus sebut judulnya, apa masalahmu? Sudahlah Bu, maafkan saja saya. Nanti ngamuk lagi. Harus sebut. Ya jadi kalau tidak ngamuk udah. Apakah? Maafkan saya Bu, waktu saya pulang kampung ada perempuan mirip betul sama kamu. Aku kira dia istri saya. Maafkan saya Bu, maafkan saya hilaf. Kata istrinya, enggak apa-apa Pak. Memang begitulah manusia biasa. Kadang-kala kita hilaf. Karena waktu Bapak juga pergi, ada juga laki-laki. Nah, itu. Yang penting lagi kalau Bapak ngambil barangnya orang, misalnya ngambil tanahnya orang, serobot kebunnya orang, syarat sebelum masuk Ramadan, kembalikan barangnya orang. Termasuk ibu-ibu yang pernah ngambil sendok piring ketika pengantin, kasih kembali. Maafkan saya Bu, kenapa? Dulu ada pengantin tuh Bu. Iya, itu ada hilang itu kan? Ada piringmu hilang? Iya, saya ngambil, saya kembalikan. Begitu juga kalau ada mantan desa yang ambil tanah bengkok, disuruh pikul nanti di pada masyarakat kalau dia tidak kembalikan. Termasuk pegawai-pegawai negeri yang pernah ngambil mesin ketik, kertas, gorden di kantor, tinta, komputer, disuruh pikul nanti semua juga. Ya, aparat desa ngambil barang desa, disuruh pikul nanti itu. Sambil menunggu pengadilan dia pikul itu semua yang pernah dicuri. Lewatlah kita, oh pantas sudah motor, ternyata yang ngambil. Sebelum Ramadan, mari sambungkan persaudaraan. Yang ketiga, kuatkan ibadah. Kalau ibadah masyarakat desa ini baik, sholatnya baik, puasanya baik, akhlaknya baik, apa janji Allah? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard, maka akan kami turunkan keberkahan dari langit dan keberkahan dari dalam tanah. Ibadah sebaik-baik ibadah, ibadah seutama-utama ibadah adalah aqimis salat, dirikan sholat. Saya tahu ini muka-muka rajin sholat semua, alhamdulillah. Tapi paling banyak ibu-ibu ndak sholat kalau selesai haid. Gratis 5 hari dia tambah 2. Kata suaminya, kenapa belum sholat Mbak? Mak, ya belum Pak, belum bersih. Ini masih ada sedikit-sedikit. Ya biasanya cuma 5 hari. Kok ini sudah 7 hari belum sholat? Masih ada, belum bersih. Kamu bohong ya? Apa bohong? Saya kasih lihat kau. Nah, kau ketawa karena kau pelakunya kan? Nah, kapan lagi? Ibu-ibu banyak nggak sholat. Kalau ada pengantin, undangan, dia dempul mukanya, semua palsu. Banyak sekarang perempuan palsu. Bu, alis tebal, palsu. Bulu mata panjang, bibir merah, pipi pink, pantat, gabus. Ya, semua palsu. Tiba waktu sholat, dia tidak pergi sholat gara-gara nikah. Ayo, bapak-bapak, kapan banyak tidak sholat? Kalau ke sawah. Bagaimana kita mau sholat Ustaz? Kita di sawah. Allah tahu bapak lagi di sawah, tapi baju kita perlu lumpur. Allah tahu bapak baju lumpur, silakan sholat pakai baju lumpur. Boleh enggak? Boleh. Lumpur bukan najis. Yang najis itu kotoran manusia. Silakan. Saya di bengkel Ustaz, baju saya penuh oli. Silakan. Allah tahu bapak lagi di bengkel. Yang tidak boleh, bapak di rumah boleh ganti baju, tapi bapak pakai yang kotor. Sholat adik-adik sekalian. Kalau mau sukses duniamu, perbaiki saja sholat. Kecil buat Allah. Kecil buat Allah kasih ini soal dunia. Ibadah sholat diperbaiki. Pak, Bu,
Dengar ini yang malas sholat. Buka Al-Quran surah Al-Hajj ayat 47. Di situ Allah jelaskan, satu kali meninggalkan sholat, satu hari diparkir di neraka. Berapa yang namanya satu hari? 1000 tahun dunia. Jadi kalau tidak sholat subuh tadi, 1000 tahun kau dihukum di neraka. Bagaimana panasnya api neraka? Diletakkan kerikilnya neraka di kakinya, saking panasnya mendidih sampai ke otak. Itu yang paling ringan. Jadi saudara sholat, saya sholat Ustaz, ya kau sholat tapi cuma hari Jumat. Itu pun paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah kau tidur, begitu selesai aliran apa di masjid, tidak ada khotbahnya. Bukan ada khotbahnya, kau yang tidur bos. Sholat, ibu-ibu, bolehlah anak kita terlambat pergi sekolah, yang penting dia tetap sholat dulu. Ajarkan sholat. Kalau sholat tidak ada, maka semua amalmu dihapus. Yang pertama nanti ditanya ketika sudah pengantar kubur kembali, Nabi jelaskan, ketika pengantar kubur sudah pada balik, langkah kaki paling terakhir masih kedengaran, datang malaikat Munkar Nakir membawa pertanyaan. Kalau dia baik sholatnya, tidak usah cemas. Kenapa? Malaikat itu pertanyaannya dijawab oleh sholat. Misal ada yang meninggal baik sholatnya, datang malaikat, dia tanya, "Marabuka, siapa Tuhanmu?" Sholatnya akan berkata, "Mundur. Waktu kau hidup kau rajin pelihara saya, sekarang saya pelihara." "Marabuka, siapa Tuhanmu?" Sholat kita menjawab, "Allahu Akbar." Malaikat gila di kepala, barusan saya dapat ini. Ditanya lagi, "Man nabiuka, siapa nabimu?" Sholat kita menjawab, "Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah." Munkar tambah geleng kepala, ih tambah jago, bubuhan sudah mulia ini. Itu kalau baik sholatnya. Kalau tidak baik sholatnya, datang malaikat Munkar Nakir bawa godam namanya. Dia putar itu godamnya. Bapak tahu godamnya Munkar Nakir? Itu dalam kitab dijelaskan. Satu kali dipukul, 7 tahun baru sampai. Dia bilang anak mahasiswa, enak dong, selama tak lempar bisa main game. Saya bilang tidak, selama tak lempar kau dibakar. Nah, tanyalah dia, "Pada buka, siapa Tuhan?" Kaget itu. Tunggu dulu, orang baru datang. Mereka saja yang mau debat Pak. Tanya lagi, "Mana buka, siapa Tuhan?" Kaget, langsung dijawab, "Ketuhanan yang Maha Esa." Langsung di blender. Bu, orang Islam tidak puasa masih dinyatakan Islam. Orang Islam tidak haji masih dinyatakan Islam. Orang Islam tidak bayar zakat masih dinyatakan Islam. Tapi kalau Islam tidak sholat, jelas Imam Syafi'i malah menghukumnya, orang yang mati tidak sholat, jangan kau sholati jenazahnya ketika dia mati. Bahkan Nabi dengan jelas, batas antara kekafiran dan keislamanmu adalah sholat. Ketika kau tidak sholat, kau kafir di hadapan Allah. Pak, apa alasan Bapak tidak sholat? Saya kaya Ustaz. Ada kala kayanya Nabi Sulaiman. Ini baru-baru kira-kira 2 bulan lalu, peneliti sejarah dari Amerika membuktikan manusia terkaya di dunia yang pernah hadir di dunia ini namanya Nabi Sulaiman. Berapa kekayaannya? 3.000 juta triliun. Kalau kekayaan Indonesia tiap tahunnya sekitar 2.000 sampai 2.500 triliun. Sulaiman, Allahu Akbar, kaya tetap beribadah. Saya sakit Ustaz, ada kala sakitnya Nabi Yusuf, Nabi Ayub. Itu Nabi Ayub seluruh anggota tubuhnya dimakan ular, tetap sholat. Bapak baru sariawan, tidak sholat. Kalau sariawan ya semua sholat, nggak sariawan. Masa boleh Ustaz? Boleh. Allah. Boleh. Apa lagi? Saya gagal Ustaz. Ada kala gagal
diuji ibu-ibu, disuruh ngiris bawang, lihat ke tenda begini, Nabi Yusuf lewat, ibu-ibu karena terpesona melihat gagahnya Yusuf alaihissalam, dia iris tangannya tanpa dia rasa. Coba gagahnya Nabi Yusuf, tapi tetap beribadah kepada Allah. Apalagi saya pintar Ustaz, ada kala pintarnya Nabi Nuh, orang yang pandai bikin perahu salah satu suku namanya di Makassar, Tingsi. Tapi mereka bikin perahu tetap di pinggir laut. Nabi Nuh di mana bikin perahu? Di atas gunung. Ayo, apa lagi? Saya tinggi jabatan Ustaz, ada kala jabatannya Muhammad SAW. Beliau penghulu para nabi, kepala negara kalau sekarang, tapi beliau tetap beribadah kepada Allah. Kalau orang kaya tidak sholat, pejabat tidak sholat, artis tidak sholat, orang pintar tidak sholat, orang masih bilang iyalah dia tinggi jabatannya, dia terkenal, cakep, kaya, banyak duitnya, meskipun di akhirat menderita. Tapi kalau sudah miskin, pengangguran, tidak terkenal, jelek mukanya, bau mulutnya, busuk keteng, tidak sholat lagi, apa yang kamu harapkan? Maka Bapak Ibu sekalian, pulang pengajian ini lihara sholat yang baik. Kalau tidak tahu bacaan sholat, wala tayasu min rauhillah, kata Allah, jangan kau putus asa. Caranya apa? Datang berjamaah di masjid. Kalau sholat jamaah, meskipun Bapak diam saja sholatnya. Saya tidak tahu bacaan, diam saja, ikut sama imam. Karena kalau imam sudah baca, makmum sudah diwakili. Yang ke-5, oleh-oleh bawa pulang, sholawat kepada Nabi. Banyak-banyak bersalawat. Ibu-ibu, suamimu nakal, kasar, mau berselingkuh, ketika dia tidur salawati. Gimana caranya? Ketika dia tidur, kau usap salawat, tapi jangan sentuh karena dia nanti bangun. Salawat di atas ubun-ubunnya, Allahumma sholli ala sayyidina, Allahumma sholli ala sayyidina. Salawati terus. Bapak-bapak juga begitu. Kalau suami istrimu suka ngomel, salawati mulutnya. Allahumma sholli ala sayyidina. Adik-adik, ada cewek kau senang, kau mau sekali sama dia, dia pun mau sama kamu, cuma mau muntah lihat kau. Salawati wajahnya, bayangkan wajahnya kau salawati biar Allah yang taklukkan hatinya. Tapi cewek jangan kau salawati istrinya orang. Salawat boleh, Bu. Ada masalah ibu dalam rumah tangga, ibu ambil sholat namanya sholat hajat, 2 rakaat menghadap kepada Allah. Lalu setelah itu seolah-olah ada Nabi di depan kita, pegang tangannya, salawat kepada Nabi. Boleh sambil sahdu, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kenapa? Apa hubungannya hajat kita dengan salawat? Apa hubungannya? Contoh, saya akrab dengan bapak, ada anak saya nakal, bapak mau tidur, diganggunya sama anak saya, dia lempar atap rumahnya bapak. Tiba-tiba saya wafat, datang anak saya minta, Om, saya mau membayar, bolehkah pinjamkan duit? Bapak pasti pikir, kurang ajar ini. Inilah anak bikin bingung kita satu kampung ini, tidak bakal. Tiba-tiba datang istrinya bapak, Mas, bantulah dia, jangan kau lihat itu anak, tapi ingat bapaknya, dasar latih, baik betul kan bapaknya. Oh iya, akhirnya apa? Bapak bantu bukan karena lihat ini anak, tapi karena ingat bapak. Kalau Allah lihat dosa kita, aduh, banyak betul dosa kita. Bukan tipu, makan bansos, sogo, rasa-rasanya Allah tidak akan dengar. Tapi karena kita bersalawat kepada Rasul, yang sampai Allah katakan, andai bukan karena engkau Muhammad, saya tidak ciptakan dunia dan isinya. Maka bersalawat kepada Rasulullah adalah merupakan pintu password Allah kabulkan doa kita. Ustaz, kenapa doa saya tidak dikabulkan?
disebabkan salah satu sebabnya karena kau tidak berselawat kepada Nabi. Maka doa kata Nabi yang tidak diawali dan akhiri dengan salawat, maka doanya tergantung antara langit dan bumi. Salawat. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. Sudah tutup awal akhir doa. Sudah itu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sudah. Ustaz, kenapa orang berdoa usap wajahnya? Itu variasi. Variasi saja, boleh tidak. Lalu kenapa usap wajah? Karena di sini paling pas. Masa Bapak selesai berdoa, amin ya rabbal alamin. Anda nyambung ya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, mari amalkan ini yang kita peroleh malam ini sebagai hadiah pulang pengajian dalam rangka hari ulang tahun desa kita yang ke-41. Kalau ini kita lakukan, jangan cemas, maka Allah pasti berkati. Bapak yang pernah ke Tanah Suci, lihat itu Tanah Suci. Tidak ada yang namanya di sana gunung-gunungnya hijau. Tidak pernah kita lihat hujan di sana. Jarang sekali dapat hujan, tapi mereka makmur negaranya. Kenapa? Karena mereka beriman dan bertakwa. Sesuai janji Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Demikian, selamat ulang tahun Desa Sidomulyo. Mudah-mudahan warganya makin makmur, pemimpinnya makin adil, dan tanahnya disuburkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. Ya Allah, ampuni dosa yang wafat tadi ya Allah. Terima amal ibadahnya, lipat gandakan segala kebaikan.